Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Afkarus Siyasiyah. Kita masih membahas bab as-siyasah wa siyasatud duwaliyah, politik dan politik internasional, gitu ya. Kita masih membahas, di sini dijelaskan, maka ya sudah dibahas pekan lalu, politik internasional ini adalah ya bagian dari ya politik itu sendiri yang tidak boleh diabaikan, ya, bagian dari politik sendiri yang tidak boleh diabaikan. Jadi memang harus seorang mukmin harus memahami politik internasional ini. Ya, kita lanjutkan di sini. Wasiyasatul kharijiyatu, ya, dan politik luar negeri, wasiyasatud duwaliyah, dan juga politik internasional, ya, politik internasional di sini dikatakan allati yajibul ihtimam, ya, yang itu adalah wajib untuk diperhatikan. Dari politik itu adalah apa? Hiya siyasatul umami wal al-mu'assaratu allati yajibul ihtimama biha hiya ya siyasatul umami al-mu'assarati. Jadi maksudnya di sini, dalam politik luar negeri dan politik internasional yang wajib untuk diperhatikan pada politik internasional itu adalah politik bangsa-bangsa yang berpengaruh. Nah, la jami'al umami, bukan seluruh bangsa-bangsa. Nah, ini sudah masuk kepada pemahaman nih, teori yang harus kalian pahami ini. Jadi kalau kita misalnya disuruh memahami politik internasional, apakah kita harus memahami seluruh keadaan bangsa-bangsa tuh di peta ini misalnya, ya? Apakah kita disuruh misalnya memahami, ya kan, bangsa-bangsa semuanya, itu seluruh memahami bangsa-bangsa semuanya? Tidak. Tapi kita diminta untuk di sini apa itu memperhatikan bangsa-bangsa yang berpengaruh. Misalnya Amerika, bangsa Amerika, karakter orang-orang Inggris, misalnya juga karakter orang-orang misalnya yang dulu berpengaruh, misalnya orang-orang Prancis, itu harus juga diperhatikan. Ya, di Asia misalnya karakter orang-orang Cina dan orang-orang Jepang misalnya berbeda di situ misal. Ini harus kita perhatikan. Jadi tidak seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini harus kita tahu. Nanti kita belajar di sini, nanti ada. Ya. Bahkan kalau lebih detail lagi nanti dalam kitab Mafahim Siyasiyah itu ada itu dikatakan karakter-karakter dari satu bangsa yang harus kita perhatikan menjadi bagaimana? Menjadi pemahaman dasar kita dalam memahami politik internasional.
Sama, ya kan? Semua itu adalah bagian dari politik, gitu loh. Begitu juga makanya dikatakan di sini, yang penting di sini adalah juga wasiyasatud duwalil mu'athirati la siyasata jami ad-duwali. La siyasata jami ad-duwali. Jadi dikatakan gitu, bukanlah seluruh dan juga politik negeri-negeri yang berpengaruh, negara-negara yang berpengaruh. Tadi Amerika dulu ya, kalau dulu zaman dahulu itu ada apa namanya, memperhatikan Inggris, Prancis, Rusia, sekarang juga nih sebenarnya. Ya. India misalnya juga apakah perlu diperhatikan, bagaimana kita memahaminya dibandingkan dengan Amerika sendiri misalnya. Inggris tadi misalnya ada di situ yang menjadi musuh-musuh Islam. Bukan memahami seluruh negeri-negeri atau negara-negara tadi, gitu, ya. Makanya jadi perhatian kita, itu, karena itu yang berpengaruh, ya kan? Tidak terkecuali wala siyama fi ma lahu alaqatun bi ummatihi aw daulatihi, ya kan? Tidak terkecuali juga di situ adalah apa? Kita harus memperhatikan hubungan dari bangsa-bangsa atau dari umatnya atau hubungan antar negaranya, ya kan? Jadi segala apa namanya keadaan bangsanya juga kita perhatikan. Begitu juga negaranya, bagaimana kebijakan-kebijakan negaranya, itu juga harus kita perhatikan, ya, ya. Bahkan awil aqidatil lati taqumu alaiha ad-daulah, atau bahkan juga keyakinan akidah mereka yang mereka membangun negara itu bagaimana. Ya, misalnya juga negara Israel itu juga harus kita perhatikan karena jelas itu musuh umat, musuh kita misalnya di situ. Ya. Nah, termasuk akidah, termasuk juga seluruh yang membangun bangsa-bangsanya. Jadi belajar tentang masalah itu adalah belajar tentang bagaimana kita memahami agar mereka yang akan memusuhi kita itu kita bisa antisipasi nantinya, gitu. Kan negara kafir yang kita pahami semuanya, kan internasional, bukan cuma kita saja. Dulu Rasulullah gitu juga, ya kan? Bangsa Romawi itu diperhatikan oleh Rasulullah, bagaimana kebiasaan orang-orang Romawi, bahkan menjadi diskusi juga dengan para sahabat. Ya, keadaan bangsa-bangsa Persia, bahkan para sahabat, ya, ada sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi itu bagaimana menyampaikan ide bagaimana strategi perang bangsa Persia, ya kan? Pada saat perang Khandaq, tahu ya? Ya, gimana perang Khandaq itu? Ide bagaimana membangun apa namanya parit itu adalah salah satunya dicetuskan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu. Nah, ini juga ngerti, berarti beginilah kebiasaan tentang keadaan tadi. Yang dahulu bangsa Persia itu adalah tadi negara adidaya yang ada pada masa waktu itu. Paham nggak? Nah, jadi begitu. Jadi kita harus memperhatikan juga politik internasional. Makanya kalau baca koran, kalau buka internet, kalau misalnya melihat apa sumber-sumber berita kita, itu jangan artis-artis aja yang dilihat ya. Jangan misalnya mode saja. Ini kerudung yang baru nih, jilbab yang baru. Bukan. Ya. Nih bagaimana keadaan politik internasional misalnya yang terbaru ini. Ya, bagaimana misalnya tentang orang luar negeri misalnya mengambil kebijakan berkaitan dengan misalnya sekarang yang kemarin misalnya ada tentang vaksin, tentang bagaimana pandemi, itu juga harus kita lihat juga. Oh ini bagaimana dia, ya kan? Nah, bagaimana juga interaksi antar mereka, ya kan? Ini semua harus kita perhatikan, gitu, ya kan? Terus selanjutnya di sini,
Nah, dikatakan di sini, wa min huna, maka dari sinilah kanat as-siyasatul kharijiyatu wa siyasatud dualiyatu innama ta'ni siyasah, ya, innama ta'ni siyasatul umami al-mu'assirati wa dualil mu'assirah. Jadi dari sinilah politik luar negeri dan politik internasional adalah berarti adalah politik bangsa-bangsa yang berpengaruh dan dan negara yang berpengaruh. Itu yang harus diperhatikan. Bukan seluruh bangsa. Ya. La siyamal mu'asyarah ala siyasati ummatihi wa daulati. Tidak terkecuali juga pengaruh dari politik kepada atau politik umatnya dan juga negaranya. Sawaun akana hadza ta'siru qariban am ba'idan. Sama saja apakah pengaruhnya itu adalah pengaruh yang dekat atau pengaruh yang jauh. Gitu. Jadi pengaruh secara langsung atau pengaruh yang tidak langsung, gitu kira-kira mungkin terjemahannya. Ya, tidak langsung dia. Ya, misalnya kebijakan Amerika jelas berpengaruh bagi ya kaum muslimin. Makanya kaum muslimin harus bagaimana? Harus memperhatikan tadi bagaimana politik-politik yang terjadi padanya itu. Gitu. Ya, paham dah? Nah, lidzalika yajibu an takunal ummatul islamiyatu kulluha la siyama siyasiyina. Ya, dengan demikian wajib untuk ada bagi setiap muslim, setiap umat Islam semuanya, tidak terkecuali bagi para politikus apa? Masghulatun bi ittiqa'il khatri al khariji. Dia harus bagaimana? Sibuk dengan apa? Kewaspadaan bahaya dari luar negeri tadi itu. Dia harus sibuk, dia harus memperhatikan benar-benar apa bahaya dari apa ya, untuk dia itu berhati-hati terhadap bahaya dari luar negeri tadi. Karena jelas kok kita berpikirnya bahaya ya? Iya. Karena mereka itu nggak akan ridho, kata Allah begitu ya. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani sampai kamu itu ngikut mereka. Lah mereka itu punya negara, mereka ngambil ideologi asing, mereka punya ideologi kufur, mereka kemudian menyebarkan ideologi ya. Mereka menyebarkan kekufuran mereka. Lalu orang Islam menganggap tidak bahaya bagi imannya. Wah, gawat ini. Ya. Jadi dia harus berpikir dalam memahami politik luar negeri ini, mana yang bisa menjadi bahaya bagi umat, bagi Islam. Ya. Jadi kita itu pada saat memahami politik ini supaya apa? Menjaga diri kita dan menjaga umat kita di sini. Ya kan? Ai an yazilla masghulah fi siyasatil kharijiyati wa siyasatid dualiyah. Ya. Yakni maksudnya senantiasa sibuk, senantiasa memperhatikan ya dalam politik luar negeri dan politik internasional bil ma'rifati wa tatabbu'i, dengan pemahaman dan senantiasa ittiba, mengikuti, memonitor, mutabaah ya, senantiasa itu ngikuti nih ngapain orang ini. Jadi nginget kita itu, contoh misalnya yang kita katakan misalnya ya kan, yang terjadi misalnya di satu negara yang kemarin kita bahas misalnya di Guinea itu 10 tahun yang lalu ya kan, 10 tahun yang lalu itu terjadi kudeta. Guinea ini adalah negara yang kemudian berafiliasi menjadi, kalau boleh dibilang, anteknya dulu Prancis.
Kudeta ini apa? Menggulingkan presiden yang pada waktu itu sedang berkuasa, lalu bagaimana? Ya kan? Digantikan oleh tadi penguasa yang lain yang berafiliasi kepada Amerika. Di situlah Amerika kemudian main masuk menjadi apa? Mengambil kekayaan dari Guinea itu yang banyak, boksit, aluminium di situ. 10 tahun kemudian itu mau bertambah lagi masa jabatannya, ngapain? Di kudeta lagi itu presiden yang ada oleh yang kelompok yang dahulu. Nah, di sini kemudian Amerika berkomentar keras, Prancis berkomentar tidak terlampau keras. Kembali lagi ini kepada afiliasinya kepada siapa? Kepada pemimpin kepada Prancis dari pemimpin yang mengkudeta tadi. Ini permainan di negara yang kecil misalnya. Tapi di situ, ya kan, ada tingkah laku negara besar, ada Prancis, ada Amerika yang bagaimana? Yang bermain di situ. Afghanistan juga gitu. Ada kerjasama, dia berunding dengan mana? Dengan Cina. Cina ini kemana afiliasinya? Ya kan? Berunding dengan Qatar. Qatar juga kemudian bagaimana kita ketahui misalnya pemimpinnya. Dia harus paham dalam konteks umat Islam. Ini politik luar negeri. Jadi bukan cuma sebatas kita ini melihat gimana sih keadaan mereka, tapi jelas di situ memahami bahkan mengikuti dari awal pertama dari terus, dan kemudian kita melihat keadaan-keadaan sejarah yang kemudian nanti bisa menjadi apa? Kemungkinan yang bisa terjadi pada manuver politik mereka. Ini merugikan atau bahkan bahaya atau tidak dengan umat kepada umat kita. Paham sih? Loh, saya kan perempuan, anak-anak perempuan masa perhati? Iya, harus ngerti. Bukan cuma tahu bumbu dapur ya. Bumbu dapur gak tahu semua. Bukan cuma tahu tentang misalnya pakaian, mungkin nanti ngurus anak-anak, tidak. Harus paham dengan urusan itu. Kenapa? Ini kewajiban bagi seluruh umat Islam. Karena bahayanya juga akan menimpa mereka. Iya kan? Begitu juga wa isari mawatinil khatri, ya kan? Dan juga ya tadi mengawasi dari peluang adanya bahaya, gitu loh. Jadi mengawasi dia, jangan sampai ada peluang bahaya bagi umat. Ini pentingnya kita memahami apa? Politik luar negeri, politik internasional, ya, agar tidak menjadi bahaya bagi umat kita. Paham? Sedikit-sedikit. Ya, gitu. Ya, jadi makanya kita harus sibuk di situ. Makanya kita baca, ya kan, berita di luar negeri. Ya, bukan cuma berita nanti ya, pemahaman nanti dikuatkan di sini. Apa sih yang menjadi harusnya dalam politik luar negeri itu? Nanti ada langkah-langkahnya, ada 3 sikap kita, ada kemudian ngapain buat kita, ada nanti insyaallah di alinea-alinea berikutnya. Ya, ini banyak ini nanti. Ya. Bahkan kita nanti juga harus memahami konstelasi internasional. Oh, gimana ini ya? Mungkin begitu anak sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Dia yang tanyakan? Tidak. Cukup ya? Cukuplah, jangan banyak-banyak. Sedikit-sedikit aja boleh. Ya, nanti kita lanjutkan lagi pekan depan, insyaallah. Ya. Atau asatidzah ada menambahkan? Tidak. Nah, ada, cukup. Jadi begitu, mudah-mudahan jadi terus dipahami dan kita menjadi seorang yang mampu menyadari kewajiban. Ini wajib ya. Kalau dikatakan hukumnya wajib, nggak wajib.
Jadi wajib kita ini menjadi seorang yang memperhatikan. Karena kata Rasulullah SAW, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Ya, siapa yang di pagi hari, di satu harinya dia tidak memperhatikan urusan orang-orang mukmin, dia bukan golongan orang mukmin. Maksudnya di situ adalah berdosa dia kalau nggak ngurus urusan umat Islam, nggak memperhatikan urusan umat Islam. Masya Allah. Oke, mungkin begitu. Yuk kita tutup dengan membaca surat Al-Asr sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.